Oke, ini adalah lembar Microsoft Excel saya. Jadi ketika teman-teman menginstall Microsoft Office biasanya terinclude Microsoft Excel. Microsoft Excel ini tujuannya ya untuk pengolahan data. Oke, bagi yang belum tahu Microsoft Excel tampilannya seperti ini, jadi kayak lembar-lembar ya. Di sini misalkan kok beda ya sama Microsoft Word, beda ya. Microsoft Word itu tujuannya memang untuk membuat sebuah makalah, laporan, tulisan. Ya, kalau di sini dia ada kayak kolom sama baris ya. Di sini A, B, C, D, E, F, G ini adalah sebuah kolom. Ini ya, A, B, C, D, E, F, G ini kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah sebuah baris. Begitu ya, sebuah baris. Nah, kemudian di sini ada yang namanya toolbar ya, teman. Di sini ada toolbar home, insert. Jika di insert maka eh, toolbar yang icon yang bawah ini akan ganti. Begitu ya. Oke, ini fungsi-fungsinya ya hampir mirip dengan Microsoft Word. Di sini ada font style, di sini ada font size. Kemudian yang beda di sini ada conditional formatting dan pengolahan insert, delete dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kita bisa menuliskan apapun atau melakukan perhitungan di sini. Misalkan enaknya gini, misalkan ada tulisan 1, 2. Nah, kita ingin menulis 1 sampai 100. Ya, tinggal ditulis 1, 2, kemudian 1, 2 ini ya, kemudian di sini di blok seperti saya gini. Di sini ada titik-titik kecil ya, titik kecil dan kalau hover saya ini sudah ganti plus tinggal ditarik ke bawah ini. Dia langsung 1 sampai 16. Begitu ya. Nah, di sini juga bisa melakukan pertambahan. Misalkan kita awali dengan sama dengan 1 plus 2. Hasilnya 3. Gitu ya. Atau sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Ya. Akan kelihatan rumusnya di sini, hasilnya di sini. Gitu ya. Ini rumus hasil. Ya, ada juga yang sum. Jadi misalkan di sini ada 10, kita menjumlahkan 3 baris ini dengan cara misalkan sum ya, buka kurung tutup kurung, lihat ini 3 ini posisinya di mana? Posisinya ada di C9, maka ditulis C9 sampai itu titik 2 ya, titik 2 sampai C11. Nah, nanti dia akan menjumlahkan C9, C10, C11. Hasilnya adalah 22. Gitu. Ini basic dari formula yang ada di Microsoft Excel. Nah, untuk studi kasus kita, itu kita akan menghitung atau membuat sebuah transkrip. Ya, jadi transkrip akademiknya teman-teman itu akan kita coba menjadi studi kasus. Jadi transkrip itu kan ada nama mata kuliah, SKS, kode mata kuliah, NTS, nilai tengah semester, ada NAS, nilai akhir semester, kemudian nilai hasilnya gimana, apakah A, B, C, kemudian keluar IPS dan IPK-nya. Oke, misalkan saya tulis nama di sini, tab Ahmad Miftah Fajrin. NRP misalnya di 16042222 seperti ini ya. Terus kemudian pasti di sini ada yang namanya nomor kode SKS. Saya bikin dulu ya, sebentar. Ini saya ngambil contekan saja. Jadi misalkan di sini ada nomor kode nama mata kuliah SKS. Ini kita ketikkan. Kemudian ada nilai NTS, NAS, terus nilai hasil. Ya, misalkan seperti ini. Saya coba ngopi dari sheet contekan saya. Ya, misalkan di sini saya copy paste. Nah, di sini ada ini nama-nama mata kuliah yang ada di Fakultas Teknik ya. Nah, misalkan di sini ada kode mata kuliah ini, nama mata kuliah ini. Jadi, mahasiswa yang namanya Ahmad Miftah ini mengambil 7 mata kuliah. Totalnya berapa? Total SKS-nya berapa? Berarti di sini total misalkan. Total sama dengan, ingat ya, kalau menjumlahkan dari sini sampai sini pakai sum. Sum ya.
D6 sampai D12. Nah, kalkulator. Oh, ternyata Mas Miftah ini mengambil 20 SKS. Ini rumusnya. Diawali dengan sama dengan ya. Oke. Kemudian saya buat perencanaan misalkan saya pengennya itu nilai saya itu A semuanya, Pak. Oh ya boleh. Begitu misalkan nilai akhir saya A semuanya. Ya boleh, berarti kalau misalkan kita ingin memprediksi harus ada konversi, ingin memprediksi nilai ya. Terus SKS dikali konversi, kemudian di sini ada target. Nah, target NH, kemudian di sini ada minimal nilai NAS-nya. Nah, saya gini dulu. Jadi ini prediksi ya, prediksi ke depannya. Tapi harus sudah melalui UTS dulu, baru kita bisa prediksi. Nah, ketika belum sampai ke NTS, kita belum ujian UTS, kita sudah memprediksi saya dapat A. Nah, itu berarti teman-teman dukun ya, teman-teman. Prediksi harus ada datanya dulu. Apakah saya berat dapat nilai A atau enggak? Bisa dilihat dari NTS-nya. Ya, bukan dukun, saya bukan dukun ya. Nah, misalkan NTS saya ternyata di UTS, setelah UTS kemudian ada nilai tugas-tugas di UTS ya. Kalau di literasi digital kemarin kan teman-teman mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu tugas nilai UTS kemudian menjadi NTS. Misalkan MPD saya dapat 80. Literasi digital saya ternyata dapat 60. Communicative English misalkan 90, 50, 100 misalkan fisika di sini dapat 50, di sini 80. Misalkan NTS saya segini. Kemudian, waduh NTS saya segini ya. Target saya misalkan AA, nilai A. Kemudian nilai A semuanya lah. Gitu kan. Atau di sini karena dia nilai 50 ya. Ya sudah habis sajalah gitu kan. Nilai A, waduh 50 juga tapi berat. Ya sudah nilai B misalkan. Logika pemrograman A. Target saya ya target NH saya, nilai hasil saya itu semoga dapat AAA. Berarti minimal NAS yang didapatkan itu harusnya minimalnya berapa? Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus, teman-teman, menggunakan rumus seperti ini. Ya, menggunakan rumus nah, sebelum ke rumus kita buat tabel konversinya dulu di sini ya. Misalkan kita buat tabel konversi, di sini konversi. Misalkan nilai A itu berapa sih gitu kan? Kan di sini biar teman-teman tahu ya. NH terus kemudian batas bawah. Di sini batas atas dan konversi. Misalkan NH berarti A, B, 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 C, C, dan D. Gini. Oke, kemudian yang terakhir E. Jangan sampai teman-teman dapat E di literasi digital ya. Sampai. Terus batas bawahnya berarti di sini 81, 73, 66, 60, 55, 40, jelas E0 ya. Ini batas bawahnya teman. Jadi minimal teman-teman harus bisa dapat segini. Kalau pengen dapat A berarti minimal 81. Nilai akhir ya, nilai akhir bukan NTS, nilai akhir. AB berarti 73 dan lain seterusnya. Kemudian batas atasnya berarti 100. Berarti di sini dia kurang dari 81 gitu ya. Ini kurang dari 73, kurang dari 66, kurang dari 60, kurang dari 55, kurang dari 40. Jadi ketika teman-teman nilainya 81 berarti A. Kalau 80 berarti kan 80 kurang dari 81 kan? Berarti dapat AB. Kalau 80, kalau 73 dapat AB. Kalau 72 kan batas bawahnya enggak sini kan? Enggak sesuai 73 kan. Nah, batas atas kalau yang B kurang dari 73 berarti 72 kan masuk batas atasnya B, maka teman-teman masuk B. Konversinya di sini jelas ya.
4, 3,5, 3, dia 2,5, 2, 1, 0. Teman-teman jangan sampai dapat nasakom ya teman-teman ya. Pokoknya targetnya gitu ya, literasi digital ya. Kalau bisa mata kuliah yang lainnya. Berarti minimal NAS-nya ketika kita tahu NTS-nya segini, berarti rumusnya gini teman-teman. Di minimal NAS-nya ini ya, saya tulis di atas ya. Sama dengan ya, kita tulis dulu di minimal NAS-nya. Berarti sama dengan kita cari dulu A ini itu berapa sih? Ya, nilai A ini itu konversinya berapa? A itu harusnya 81 ya. Kita bisa pakai VLOOKUP, teman-teman. VLOOKUP ya, kemudian di sini ada lookup value-nya. Berarti lookup value A ini berada di J ya. J ini J ya, kolom J ya. Ini aduh nggak cukup. Ini ada gini kolom J ya. Saya tulis di sini aja ya. Sama dengan VLOOKUP berarti kolom J6. Oh iya, sebelum itu di sini kan ada tabel array ya. Saya lupa. Jadi kita bisa mengklasterkan. Jadi kayak sebuah perumahan gitu ya. Perumahan kan misalkan perumahan Pondok Chandra atau Purimas itu kan ada alamat-alamat rumahnya ya. Nah, ini anggapannya di sini alamat rumah A, A, B. Tapi ini perumahan Pondok Chandra atau perumahan Purimas. Maka kita bisa nge-drag seperti ini. Kemudian di sini mau saya di O3 ini kita ganti dengan nama konversi kemudian di enter. Maka ya ketika kita drag seperti ini adalah klaster konversi. Begitu ya. Jadi kita bisa tahu target A ini kita bisa nembak, maksudnya nembak A ini 81, AB ini 73, begitu. Jadi enak, AB ini konversinya berapa sih? Harusnya 73. Berarti kita bisa di sini VLOOKUP J6 ini ya, tabel array ini ya, tabel array konversi, kolom indeksnya ke berapa? Misalkan saya pengen nyari yang isinya di sini. Berarti ini anggapannya ini kolom yang pertama, kedua, 3, 4. Kolom nomor 1, 2, 3, 4. Berarti saya pengen dapetin nilai 81 ini berarti kolomnya 2. Begitu. Kemudian saya enter. Nah, maka di sini ketemu 81, teman-teman. Jika saya drag seperti ini ke bawah, maka ternyata AB 73. A81, B66 ketemu. Tapi bukan ini belum ya, ini salah satu stepnya. Ada stepnya lagi, jika NTS-nya 80 harusnya NAS-nya itu berapa ketika kita ingin mendapatkan si A. Ya, ketika kita ingin mendapatkan si A, itu belum selesai ya teman-teman, belum selesai. Oke, kemudian rumusnya itu adalah seperti ini, rumus ya, rumus target. Saya taruh di sini. Berarti dia itu BB batas bawah ya, batas bawah maksudnya BB dari nilai akhir dari NH ini ya. BB dari NH kemudian di minus 40% dikali nilai NTS. Gini. Kemudian ini di dalam kurung lagi ya, ini saya dalam kurung, ini saya bikin dalam kurung. Dibagi 60%. Loh, maksudnya apa, Pak? Di sini 40% sama 60, maksudnya itu adalah NTS itu kan pasti nilainya kan 40%. Di sini 60%. Berarti nilai hasilnya harusnya 100%. Jadi itu 40% nilai NTS, 60% nilai NAS. Gitu ya, berarti ini porsinya. Porsi nilainya teman 40% itu buat NTS, 60% buat NAS. Begitu ya. Oke. Ini rumus untuk mendapatkan targetnya. Maka jika kita tahu, berarti di sini kita minus dalam kurung lagi 40% dikali si NTS. NTS untuk MPD ini ya, manusia pengembangan diri. Berarti ini E6. Ini E6 ya. NTS 80 berarti E6. E6. Kemudian di dalam kurung lagi, saya buat dalam kurung lagi VLOOKUP ini ya.
Nah, kemudian di akhir sendiri saya perbagi, maksudnya slash itu bagi ya, 60%. Maka ketemu minimal NAS yang harus teman-teman dapatkan itu adalah 81,667. Gitu. Kita bisa, nah ini kan komanya banyak ya, kita bisa memberikan pembulatan ke atas pakai round up. Dalam kurung lagi, saya dalam kurung, di terakhir 60% ini saya dalam kurung. Begitu, nggak bisa ya. Dia too many argument ya, sudah gini aja. Nah, 81,6. Jadi misalkan di sini ada pembulatan gitu ya. Pembulatan. Kita coba. Oh, sorry, berarti di sini kurang tadi. Saya bikin lagi ya di sini ya. Round up dalam kurung. Di sini tutup kurung. Nah, di sini karena round up ini ada 2 parameter, maka di sini kurang, aduh sebentar. Titik 20. Ada titik 20 ya. Nah, maka di sini minimalnya teman-teman yang harus teman-teman dapatkan 82. Kemudian tinggal kita scroll ini kan, ada mouse saya kan awalnya kan gini, gambarnya kan plusnya putih, harusnya plus hitam ini, udah ditarik ke bawah. Nah, minimal NAS teman-teman harus dapat 95 kalau ingin dapat A. Karena NTS-nya 60. Begitu. Jika 40, Pak, bisa dapat A enggak? Wah, nggak bisa teman-teman. Kalau NTS-nya teman-teman literasi digital dapat 40 dan pengen A, maka nilainya harus 109. Kan nggak mungkin nilai dari 100 ya. Berarti tidak make sense. Berarti misalkan nilai LDI 40, target NH saya ketinggian. Kalau AB, Pak, bisa nggak ya? Coba saja AB. Nah, maka targetnya teman-teman NAS harus 95. Bisa? Harus bisa. Misalkan LDI-nya 4, janganlah dapat LDI 40 ya, misalkan 70 lah biar enteng. Nah, 70 lah misalkan dapat A, jadi saya ganti A ya. Ternyata minimal NAS 89. Bisa lah ya, teman-teman. Oke, begitu teman-teman. Ternyata NAS saya dapat 90, teman-teman. Ini dapat 90 juga. Terus di sini ternyata dapat 40. Di sini dapat 70, di sini dapat 50, di sini dapat 50 juga, di sini dapat 70. Waduh, kok ini di atas target 90 dari 82. NAS-nya di atas, tapi ini di bawah. Terus ini juga di bawah, ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah. Wah, ini teman-teman. Nah, untuk ngitung NH-nya gampang. Berarti sama dengan dalam kurung ya. E6 ini E4 dulu ya. Karena E4 kita dolarkan gini karena kita pengen nggak ganti-ganti ketika kita drag drop ke bawah. Ini E4 dikali E6 ditambah dalam kurung lagi F. Saya dalam dolar ya karena E4 ini ketika di drag and drop atau F4 ini di drag and drop dia nggak keganti. Tapi kalau dia F6 jika di drag and drop maka dia ikut keganti gitu ya. Ternyata nilai NH saya 86. Ye, berarti saya dapat A dong. Nah, kalau kita drag and drop ke bawah segini teman-teman. Ternyata NH saya 86 dapat A. Ini dapat A. Waduh, NH saya 60 dapat apa ya? 60 itu dapat apa ya? Nah, kita hitungkan teman-teman di sini. Begitu ya. Oh iya, sorry, ini bukan NH teman-teman, tapi NA ya. Makanya saya bingung. Nanti NH-nya kan harusnya kan ABC, tapi kok nilai? Nah, ini NA. Kemudian, nah ini kan karena sudah terlanjur ada tabel gini. Saya pengennya nambah kolom di sini ya. Maka hanya di sini teman-teman klik di sini. Kemudian diklik kanan, insert kolom. Insert aja langsung. Biasanya dia langsung insert kolom. Itu di sini kita isi nilai NH. Apakah 86 ini nilainya A atau AB atau C? Nah, untuk itu, di sini kita akan belajar logiknya, teman-teman. Logik 86 ini harusnya nilainya apa? Harusnya ketika nilai akhirnya 86, maka harusnya ya, batas bawahnya kan 81. Berarti harusnya nilai A. Harusnya ya A. 82, A. 60 kan berarti dia
di sini batas bawahnya 60, berarti dia dapat apa? BC. 62. 62 apakah batas bawahnya 60? Kan masih, tapi batas atasnya dia 65, teman-teman. Berarti tetap dapat BC. 70 dapat B. B. 50. 50 apakah masuk C? Enggak kan, karena dia antara 55 dengan 60 kan. Berarti antara 40 dengan 54. 54 ya, 55 tidak termasuk karena kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan, kurang dari. Jadi di sini nilainya adalah D. 74. Oh, selamat 73. Sini 74. Berarti nilainya B. Begini ya. Tapi ini kalau manual kita bisa otomatiskan, teman-teman. Kita bisa mengautomasikan. Caranya gimana? Pakai perulangan. Pakai logika if. Misalkan sama dengan, saya tulis di atas if. Misalkan G6 ya. G6 itu dia lebih dari sama dengan 81, maka nilainya adalah A. Gini saja. Maka iyalah dapat A. Tapi kalau kita scroll langsung masih false. Kok nggak dapat, Pak? Karena di sini logikanya masih A. Tapi betul kan? Kalau 82 kan masuk di, apakah 82 misal G7-nya 82 ya? Apakah 82 lebih dari sama dengan 81? Betul kan? Berarti nilainya A. Jika tidak, ini saya klik di A lagi ya. Jika tidak, ini saya hapus saja biar nggak bingung ya nanti teman-teman ya. Saya backspace, saya delete. Biar teman-teman nanti nggak bingung, saya delete. Saya fokus di atas. Berarti ini, jika selain A, maka dilanjut lagi titik 2 if. Bikin dalam kurung lagi. Dalam kurung lagi ya. Nanti nulisnya if, buka kurung, tutup kurung. Jadi di sini tutup kurungnya sekarang ada 2. Ini 1, ini 2. If G6 lebih dari sama dengan berapa ini ya? Per 1 berarti 73 ya. 73 maka dia dapat AB. Dilanjut lagi titik 2 if buka kurung tutup kurung G6 lebih dari sama dengan 66 berarti dia adalah B. Titik 2 lagi if dalam kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung G6 lebih dari sama dengan 66 sudah, berarti sekarang 60 ya. 60 maka dia ini titik 2 atas ya, double quote ya. Berarti di sini dia nilainya BC. Titik 2 lagi G6 lebih dari sama dengan 55 maka dia adalah C. Dilanjutkan lagi titik 2 if buka kurung tutup kurung G6 lebih dari sama dengan 40. Berarti dia dapat D. Dilanjutkan lagi titik 2 if buka kurung tutup kurung G6 lebih dari sama dengan 0. Maka dia dapat E. Begitu teman-teman. Wow. Nah, jika seperti ini biasanya ada yang salah. Oh ini ya teman-teman, sorry if-nya kurang di sini ya. Ini ada if ini tapi kurang if ya, sorry. If dalam kurung, nah, tutup kurungnya berarti ditambah di sini ya. Ditambah di paling belakang. Enter. Nah, maka dia tetap jadi A. Jika saya scroll sini, berarti dia jadi. Ingat ya tadi ada pembenaran ya. Tadi ternyata saya kurang if-nya di tengah-tengah ya. Ingat ya, tadi saya kurang if di tengah-tengah ya. Pokoknya setelah titik 2 harus ada if. If bla bla bla, misalkan BC titik 2 if. Tadi saya ada kurang if ya. If buka kurung tutup kurungnya di belakang. Hasilnya seperti ini. Pastikan rumusnya seperti ini dicek. If-nya harus jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 if. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 if. Ada 7 if ya.
Kalau teman-teman jumlahin if-nya, ini maksudnya if-nya ada 7 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau if-nya teman-teman kurang silakan ditambah. Nah, NH-nya ketahuan teman-teman. Nah, sama kan kayak tadi saya manual. Sama teman-teman. Begitu. Terus konversinya apa? Ke IPK ya. Konversinya berarti sama tadi sama dengan VLOOKUP H6 konversi 2. Nah, berarti di sini A-nya adalah 81. Begitu ya. Gitu konversinya. Oh, tapi ini konversi bukan ngambil yang 81 ya, tapi kita ngambil A itu dapatnya berapa sih? A itu konversinya 4 ini ya. A4 berarti ini kan tadi kolomnya 2. Berarti diganti 1, 2, 3, 4. Berarti ini ke 4. Berarti konversinya A itu IPK teman-teman. Nilai indeksnya adalah 4. Nah, seperti ini. Kalau D ya 1, kalau B ya 3. Gitu. Oke. Terus kemudian SKS konversi. Nah, ini digunakan untuk apa, Pak? Ini digunakan untuk menghitung IPS atau IPK teman-teman. Jadi rumusnya ini ya berarti SKS dikali konversi ya. Berarti SKS itu di D6 ini ya. Sama dengan D6 dikali I6 12. Scroll. Kemudian itu untuk menghitung, ini sudah dapat nilai SKS plus konversi, ini saya hapus dulu ya sementara ya. Untuk menghitung totalnya, untuk menghitung IPS maka kita total dulu konversinya ya. Total, berarti di sini kita bisa sama dengan sum. Kita hitung dari J6 ini ya, J6 sampai J12. J6 sampai J12, maka hasilnya 59,5. Berarti kita ketahuan nilai IPS dan IPK-nya. IPS IPK-nya rumusnya apa, Pak? Nah, untuk semester 1 IPS sama IPK masih sama ya. Rumusnya itu dia adalah total SKS-nya dibagi total SKS konversi. Ingat ya. Sorry, total kebalik. Total SKS kali konversi ini ya berarti sama dengan J13 ini ya, J13 dibagi total SKS-nya ini. Jadi dia D13. D13 ini adalah 2,95. IPK-nya teman-teman ternyata hanya 2,975. Begitu. Oke. Nah, ini saya ganti ini saya salah. Berarti rumusnya salah. J13 dibagi masih sama karena teman-teman masih semester 1 rumusnya segini. Jadi IPK-nya 2,9. Loh Pak, kok anjlok Pak? Lah iya. Soalnya dia pengantar teknik industrinya dapat 50, dapat D. Anjlok. Gitu. Coba misalkan D-nya ini NAS-nya 100 ya, saya ganti NAS-nya 100, maka dia akan keangkat. Oh, ternyata nilai akhirnya 80 berarti dapat AB. 3,5 berarti langsung angkat IPK-nya 3,2. Begitu ya teman-teman untuk menghitung ini saya hapus dulu bordernya. Untuk menghitung nilai IPS dan IPK. Terus Pak, kalau semester 2 ini semester 1 ya, saya tulis di sini ya, semester 1. Kalau semester 2 ya sama. Berarti ini saya copy ya. Saya copy, kemudian saya kopikan semester 2 saya, misalkan ini saya ngambil dari template ya teman-teman. Saya ngambil template, misalkan wait a minute, saya ngambil template, di sini saya copy paste. Nah, SKS-nya kelupaan ya, saya copy juga. Saya copy dari template saya ya, nggak bakal kelihatan di teman-teman. Nah, misalkan di sini saya ulangi lagi step yang pertama total, berarti di sini sum D18 sampai D25. Totalnya 19 SKS. NTS-nya misalkan 90, 60, 70, 80, 90, 50, 40, 0. Jangan 0 ya, 50 aja. Oke, kemudian NAS-nya ya saya tinggal ngopikan gini aja ya teman-teman ya. NA-nya dari NA ini ya. Ini saya copy, tapi nanti disesuaikan ya.
copy paste di sini. Tapi rumusnya disesuaikan. Harusnya langsung sih. Oh, ternyata langsung teman-teman, enak. Jadi tinggal copy paste sudah dapat. Nah, bentar saya cek dulu. Oh ya, ternyata langsung dapat teman-teman. Enak. Gitu. Oke. Nah, tinggal ini konversinya ini saya ini ya, target NH-nya misalkan. Nah, target NH-nya ini harus manual ya, misalkan A, B, A, B. Ini targetnya teman-teman ya, misalkan targetnya teman-teman apa sih di semester depan, begitu kan. A, B, A. Di sini A, B. NTS-nya teman-teman dapat segini. Berarti minimal NAS-nya ya tinggal drag and drop aja. Nah, kalau ternyata 100 lebih dari 100 berarti teman-teman cita-citanya ketinggian. Jadi harus diturunkan ya. Setiap orang itu kalau sudah tahu faktanya dan cita-citanya memang ketinggian, diturunkan ya teman-teman, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Nah, misalkan saya turunkan AB, ini saya juga turunkanlah AB gitu. Oke. Nah, tapi ini dapat Al-Jabalina 80, harusnya bisa A ya. Oh, ternyata masih oke. Persamaan diferensial biasa masih dapat A, ini bisa ini. Nah, selagi minimal NIS-nya itu belum lebih dari 100, misalkan 101, 102, berarti dia masih bisa dapat. Oke, ternyata NIS-nya dapat segini. Saya 90, 80, 70, 80, 70, 70, 80, 80. Kemudian NA-nya ya tinggal di drag and drop aja. Nih, drag and drop. Sama ya harusnya ya. NH-nya berapa? Nah, saya drag and drop. Karena ini tadi saya ngopi dari sini ya, dari NA ini ya. Ternyata ketika saya kopas ke Excel dia langsung keganti ininya ini E18-nya, ini E18-nya di sini barisnya langsung keganti. Kalau teman-teman copy paste tapi nggak keganti, ya harus manual ya, harus menyesuaikan E18, misalkan E-nya ternyata di 19 ya, maka teman-teman ganti E19, F19 gitu ya. Dapat konversinya juga, kita drag and drop. SKS-nya tinggal di drag and drop. Yang totalnya ini, nah ini totalnya ini juga bisa kita sama dengan sum, kita manual aja ya, sum J18 sampai J25. IPS, IPK. IPS-nya, nah IPS-nya masih sama ya rumusnya teman-teman, sama dengan J26 dibagi apa ini ya, D ya, ini D26. Jadi total SKS konversi dibagi total SKS D26. IPS saya 3,1 sekian. Ini bisa kita format ya di sini 00 ini ya. Kita bisa mundurin. Kan 2 angka di belakang koma gini aja ya, atau 3 angka boleh lah. IPK-nya berapa? Nah, IPK-nya ini agak tricky ya, karena kan IPK itu menghitung dari semester 1 ya. Berarti rumusnya itu dia adalah hasil penjumlahan ya. Kita sum dulu di sini ya. Dia rumus IPK-nya itu total ya. Total konversi dari SKS sebelumnya ya, ditambah total SKS konversi. Gini aja, langsung aja praktek ya, saya tak bingung berarti. Nah ini berarti sama dengan nih, sama dengan sum. Berarti saya ambil total SKS konversi ya, saya lupa namanya, J13 dari semester 1 dulu ya. Berarti dengan D13 ini saya pakai titik koma ya. Terus kemudian kita tambah teman-teman. Kita bagi, kita bagi. Jadi sama dengan sum J13 titik 2 ini pertambahan ya. D13
dibagi, ini semester 1 dibagi semester 2-nya juga. Sum J berapa ini? 26 titik J D 26 D 26. Kok IPK-nya kecil sekali ya? Sama dengan sum wait a minute ya teman-teman. Apakah saya ada yang keliru ya? Sebentar. Oh iya, sorry, kebalik teman-teman. Jadi kita harus menjumlahkan total SKS konversi ya. Saya baru ingat. Berarti di ini total konversi 52 ditambah total ininya teman-teman. Ya, total. Jadi dia itu gini, kebalik saya. Nah, jadi total SKS konversi J13 itu ditambah semester 1 ya, ditambah total SKS konversi di semester 2. Berarti ini saya ganti J 26. Nah, diper total SKS saja, bukan SKS konversi. Total SKS berarti D13 dengan D26. Jadi ini semester di jumlah ya. Semester 1 sama semester 2 di jumlah SKS konversinya dibagi penjumlahan dari total SKS-nya. Nah, ini IPK-nya teman-teman. Begitu. Ini IPK-nya teman-teman. Oke. Yang semester 2. Jadi gitu. Kalau semester 3 ya sama diulangi lagi tapi IPK-nya ini ditambah. Berarti dibagi ini semester 3 ya misalkan sum dari langsung aja di sini berarti. Nah, misalkan di sini total SKS-nya berapa? Misalkan di sini J90 misalkan ya J90 di sini misalkan D90 misalkan. Letak dari total SKS dan total SKS konversi di setiap semester. Gitu ya. Ya, jadi rumus untuk IPK dari semester 1 total SKS konversi ditambah total SKS konversi semester 2. Kalau ada ditambah total SKS konversi semester 3 dibagi total SKS semester 1 ditambah total SKS semester 2 ditambah total SKS semester 3 sampai semester 8 seperti itu. Oke. Nah, oke, terus kemudian kita bisa membuat sebuah rekapan ya teman-teman di sini. Misalkan di sini rekap misalkan ya, rekap semester IPS IPK misalkan seperti ini. Ini rekapan saya ya. Misalkan di sini ada semester 1, semester 2. Saya drag seperti ini, kemudian saya shred seperti ini. IPS-nya adalah misalkan, berarti IPS-nya kan tinggal ngambil dari sini ya. Di sama dengan apa ini ya? J14. Di sama dengan J15. Itu ya. Tinggal tapi ini manual sih memang. Ini IPS-nya berarti J27. IPK-nya berarti sama dengan J28. Begitu ya, berarti turun. Nah, kita bisa menggunakan bantuan pie chart, teman-teman, atau chart. Lebih gampang ya, kalau ini kan susah ya. Jadi beberapa orang memang lebih gampang melihat dari segi visual, maka kita bisa membuat chart di sini. Misalkan ini saya drag, ya saya drag seperti ini. Ya, saya drag seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita buat chartnya, berarti di insert ini ya, saya toolbar insert. Kemudian yang ini saya bar chart yang 2D kolom, yang cluster column. Nah, ini saya klik yang atas ini ya, jadi saya pindah ke bawah. Nah, bisa terlihat di sini chartnya, misalkan di sini IPK
IPK dan IPS. Nah, berarti kelihatan semester 1 di sini IPK-nya segini, IPS-nya segini, IPK-nya segini. Semester 2 IPK-nya segini. Ini IPS ya, ini IPK. Nah, untuk memunculkan datanya, untuk muncul ini berapa sih nomornya? Kalau lihat dari sini kan susah ya, tinggal diklik ini ya, kolomnya ini ya, chartnya yang biru diklik, kemudian diklik kanan, add data label. Nah, kelihatan 3,25. Itu juga dengan ini, add data label. Nah, kelihatan. Ini kok nggak muncul ya di sini ya? Ini bug kayaknya. Gitu. Nah, muncul kan teman-teman? Itu bug kayaknya. Muncul. Jadi IPK-nya segini. Oke. Ini untuk menampilkan chart dari sebuah data. Oke, terus kemudian kita juga bisa melakukan perekapan transkrip, teman-teman. Transkrip seperti di MyUbaya. Jadi sini ada kode nomor kode mata kuliah. Di sini SKS, ambil semester berapa. Kemudian di sini ada nilai NH, ada konversinya. Ini misalkan ambil semester itu ini untuk perencanaan kuliah teman-teman. Kalau ini untuk perencanaan kuliah ya, perencanaan perkuliahan. Jadi misalkan ini saya copy aja, berarti saya sekarang berada di semester 2. Kalau teman-teman sekarang kan semester 1 ya, mungkin ada semester atas. Saya masukkan di sini dulu. Sini. Nah, ini misalkan semester 3-nya kan banyak ya teman-teman ya. Semester 3-nya itu banyak, misalkan 16.0x apa. Ya, ini masih semester 2 soalnya saya. Untuk perencanaan studi. Seperti ini, ambil semester misalkan semester 1, berarti ini semester 1 kan. Sorry. Sampai apa ya tadi ya semester 1 saya? Sampai logika pemrograman. Nah, kemudian di sini semester 2. Ini silakan teman-teman buat sampai semester 8 ya. Kira-kira teman-teman itu ngambil apa aja. Nah, di sini ada semester 3. Silakan ditulis nama semester 3. Silakan ditulis nama mata kuliahnya apa ya di sini ya, rencananya teman-teman ngambil apa aja gitu, rencananya teman-teman. Oke. Harus teman-teman tulis sampai semester 8 ya, misalkan semester 8, misalkan di sini semester 4 apa selalu gini ya. Ini semester 5 apa gitu ya, biar enak merencanakan studinya teman-teman nanti. Oke, terus kemudian di sini nilai akhirnya apa, hasilnya apa tadi ya. Ini saya sementara ini saya copy saja dari sini. Semester 1 saya mana ya? Nah ini, mana saya copy. Nah, kopinya itu kita bisa gunakan ini ya. Jadi saya copy karena ini rumus ya. Ini kan rumus. Sorry kok target ya. Inilah hasil NH ini ya. Ini saya copy ke sini. Tapi pakai paste spesial teman-teman. Diklik kanan, paste yang spesial yang values. Ini diklik ini, kemudian di sini. Aduh, kok susah ya. Di sini ya, diklik, kemudian diklik dulu ini, kemudian ada values ini, maka dia akan values ini. Oke, terus kemudian yang selanjutnya ini juga saya NH-nya saya copy, tapi yang values only, bukan langsung Ctrl V, nggak bisa ya. Spesial yang ini values. Nah, dan terusnya
Kemudian konversinya juga sama ya. Ini bisa kita langsung aja gini ya, VLOOKUP berarti AB17 konversi apa ya, 4. Nah, nilainya 4. Oke. Nah, versinya segini. Oke, kemudian kita bisa membuat pivotnya teman-teman. Jadi total pivot itu jadi kita bisa membuat chart ke kanan. Kalau ini kan dia berdasarkan nama kolom ya. Kalau ini kan dia berdasarkan nama barisnya ya. Nama baris. Nama kolom seperti 1 2 3 4 5. Kita bisa membuat sebaliknya pivot teman-teman. Jadi kita bisa scroll di sini, kita drag and drop seperti ini. Kita bisa menamakan nama klaster ini ya, perumahan ini dengan nama misalkan di sini saya ganti MK karena sudah saya drag and drop ya. Saya drag seperti ini. Terus kemudian kita munculkan toolbar pivot. Mungkin teman-teman belum muncul toolbar pivot. Caranya di file, terus kemudian di sini kalau ada more silakan more. Kalau tidak ada more, kalau tidak ada more tapi ada option, langsung klik option. Kalau ada more silakan diklik more dan option ya. Di sini ada option. Kemudian di sini quick access toolbar di sini ya. Kemudian silakan pilih yang all comments. Kemudian silakan cari wait. Nah, silakan cari di sini pivot P ya. Pivot table. Nah, pivot table yang ini kemudian silakan di add. Klik add. Klik add maka akan muncul seperti ini, kemudian di OK. Nah, kemudian kita bisa menambahkan si pivot ini dari toolbar yang baru kita tambahkan di sini. Berarti di sini munculnya akan di atas sini ya, teman-teman. Diklik. Ya, kemudian di sini kita bisa langsung tulis MK gini aja nggak apa-apa sih. MK kita coba dulu ya MK karena kan kita sudah tambahkan tadi ya. Saya cek dulu. Nah, ini kan MK. Saya tes di sini MK, kemudian saya di new worksheet aja ya. Saya bikin sheet baru di sini otomatis. Nah, akan muncul seperti ini new worksheet. Kemudian silakan di sini akan muncul pivot table field, silakan pilih ambil semester dan NH. Nah, jika diklik maka barisnya itu dia ada semester ya. Jadi jika diklik lagi maka akan ada NH di sini. Semester 1 ada AB. Kemudian kita coba menambahkan totalnya, teman-teman. Coba menambahkan ini NH ya, saya drag and drop ke kolom sini. Saya ambil ya, saya klik, saya masukkan ke kolom. Nah, jadi dia tampil kolomnya itu ini, teman, nilai hasil. Jadi ke kanan. A, B, B, C. Gitu. Kemudian di sini saya NH, saya value-nya saya drag and drop lagi ke values. Nah, maka di sini akan terlihat jumlahnya. Begitu. Jadi di sini A semester 1 saya dapat 2, AB saya dapat 2, BC berapa. Begitu ya, teman-teman. Ini namanya pivot. Jadi pivot itu merubah, kita bisa mengatur yang jadi kolom apa, yang jadi baris apa. Kemudian isi dari kolomnya apa? Misalkan ini kolomnya nilai NH ya, A, B, C. Terus kemudian values-nya ketika saya drag dia count of NH. Begitu. Jadi kita bisa lihat semester 1 A saya lumayan banyak. Tapi kalau semester 2 kok A-nya cuma 1. Kita cek ya, apakah betul ya. Takutnya saya salah juga ya. Bentar. Dari sini ya. Oh ya, betul, ternyata NH saya hanya dapat kalkulus. Yang lainnya A, B, B, C, B. Ini di sheet 2 ya. Ini namanya sheet ya. Ini sheet 1, ini sheet 2. Oh, ternyata benar. Ini adalah contoh penggunaan Excel transcript ya. Silakan teman-teman coba ya. Silakan teman-teman coba ini dulu. Oke, wajib semuanya. Semuanya wajib dicoba. Nanti saya akan bikin tempat pengumpulan tugasnya. Oke, sekian dari video pembelajaran kali ini.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau misalkan saya ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan chat saya di Google Hangouts, Google Meets, atau email. Oke, terima kasih.